Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan KL. Seperti biasa dalam pembahasan latihan contoh soal NBK untuk AKM numerasi ya, jenjang SD, MI, dan paket A. Di video kali ini KL akan membahas soal numerasi ini secara full ya pembahasannya, jadi dari nomor 1 sampai 30. Sebenarnya soal ini sudah dibahas di video sebelumnya, hanya saja berupa potongan video pendek ya. Jadi kalau adik-adik yang tidak suka video pendek, ingin pembahasan secara full, bisa menyimak video ini ya. Adik-adik juga bisa like, share, atau subscribe ya. Mari kita kerjakan satu persatu ya, dimulai dari soal nomor 1 adik-adik ya. Ini ada soal nomor 1, kita baca teksnya. Ayo kita cermati gambar di bawah ini. Jadi ada gambar segitiga yang ini, segitiga ke persegi panjang itu jaraknya plus 6. Sedangkan dari persegi panjang ke jajaran genjang itu min 5. Ini bisa juga jajaran genjang atau belah ketupat ya adik-adik. Kita sebut saja jajaran genjang ya. Nah, pertanyaannya apa? Kita lihat pertanyaannya ke bawah ya. Pasangkanlah angka-angka yang tepat dalam setiap segitiga, yang merah ini ya, segitiga dan jajaran genjang. Jadi pasangkanlah angka-angkanya. Cara menentukan angka-angkanya yang tepat bagaimana adik-adik agar pasangannya tepat? Jadi caranya seperti ini adik-adik. Kita hitung dulu. Jarak dari segitiga ke persegi panjang itu berapa adik-adik? Plus 6 ya, plus 6. Nah, kita tulis plus 6 itu sama dengan 6 ya adik-adik, 6. Jarak dari persegi panjang ke jajaran genjang adalah berapa adik-adik? Min 5. Kita tulis min 5. Min 5. Jadi jarak segitiga ke jajaran genjang ini bisa kita hitung dengan cara 6 dikurangi 5 sama dengan berapa adik-adik? 1. Jadi jaraknya itu 1 antara segitiga ke jajaran genjang ya adik-adik, ini hasilnya 1. Nah, kita kembali ke soalnya. Jaraknya 1 ya, ingat-ingat. Ke pernyataan yang pertama, ini yang kalau 18 berarti pasangannya sama berapa adik-adik? Tinggal ditambah 1. Kalian tambah 1 yang jajaran genjangnya, berarti 18 ditambah 1 adalah 19. 7 berapa? 7 ditambah 1 sama dengan 8. Sekarang yang 25. 25 ditambah 1 sama dengan 26. Begitu ya adik-adik. Jikalau kalian ragu-ragu dengan jawabannya dan ingin mengganti jawaban, maka kalian bisa klik ganti jawaban ini, maka akan kembali seperti ini ya, kosong lagi. Nah, tadi kan kita sudah kerjakan ya, 18 ke 19, 7 ke 8, 25 ke 26. Jadi kalau misal kalian ragu-ragu juga bisa pencet yang kuning ini. Lalu kita ingin ke soal berikutnya, tinggal klik yang biru ini, tulisan soal berikutnya. Soal berikutnya kita ke nomor 2. Di sini ada tentang menyusun blok. Kita baca soalnya ya. Adik sedang bermain menyusun blok. Warna blok yang disusun adalah merah, kuning, dan hijau. Susunan blok yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah pola adik-adik. Jadi kalian nanti soal ANBK-nya juga akan ada pola juga ya adik-adik. Jadi harus memerhatikan polanya apa, seperti apa. Nah, baru kalian kerjakan polanya. Di sini susunan blok yang telah ditunjukkan, yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar berikut. Ini polanya adik-adik ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Warna yang tepat untuk blok yang tidak diketahui adalah warna yang tepatnya apa? Berarti yang blok yang tidak diketahui itu yang mana? Yang ini ya adik-adik, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini itu apa? Kita perhatikan polanya. Yang pertama, polanya ini apa? Yang pertama ini tuh 2 hijau, 2H ya. Lalu setelah 2 hijau itu 1 merah. Jadi
yang namanya pola itu pasti berulang ya adik-adik. Kakak hapus dulu ya. Ini 2 hijau, lalu 1 merah, 2 hijau, 1 merah. Maaf kalau tulisan kakaknya jelek ya. Lalu setelah 1 merah apa adik-adik? Polanya 2 kuning, 2K ya, kakak ganti K. Setelah 2 kuning maka dia kembali ke 2 hijau. Nah setelah 2 hijau dia akan kembali lagi. Ini loh, ini kembali ke sini pasti. Setelah merah pasti kuning, gitu terus ya adik-adik. Jadi setelah 2 hijau itu 1 merah, sama ya polanya sama yang di bawah, 1 merah. Setelah 1 merah akan 2 kuning. Setelah 2 kuning ini, setelah 2 kuning ini ada hijau ya, 2 hijau ini. Ini juga sama, setelah 2 kuning yang ini maka akan 2 hijau. Sedangkan di sini digambar baru ada 1 hijaunya, maka yang di tanda tanya ini adalah hijau, gambarnya hijau. Jadi kita sudah tahu sekarang jawabannya ya adik-adik. Gambarnya adalah hijau. Kita isi. Warna yang tepat untuk blok yang tidak diketahui adalah hijau. Setelah itu kita ke soal nomor 3 ya adik-adik. Nah kita ke soal berikutnya. Teksnya menata barang di meja belajar. Kyo menata barang-barangnya di meja belajar yang berada di kamarnya. Berikut disajikan gambar meja belajar. Ada gambarnya ya adik-adik. Nah meja belajar dan beberapa barang Kyo. Nomor 1, ini ada rak-raknya, ini rak ya adik-adik ceritanya. Nah ini juga ada kiri, atas, kanan, bawah. Ini ada gambarnya, gambar penggaris panjang. Ini penggaris panjang itu mirip apa? Persegi panjang ya. Ada gambar figura juga, ada gambar buku, gambar jam, gambar penghapus mirip dadu ya. Gambar tempat pensil mirip balok, penggaris segitiga ini. Nah pertanyaannya, berdasarkan bentuk benda-benda yang ada di kamar Kyo, pernyataan mana saja yang benar? Klik pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi jawabannya ada lebih dari 1 ya adik-adik. Yang pertama kita cek ya, yang A. Penghapus pensil berbentuk kubus. Katanya penghapus pensil itu berbentuk kubus. Apakah benar? Nah ini penghapus pensil adik-adik. Apakah berbentuk kubus? Betul ya adik-adik. Kenapa kita samakan ini dengan kubus? Penghapus pensil ini sama dengan kubus. Karena ini mirip dadu ya. Sedangkan dadu itu harus dibuat sama kayak persegi semuanya ya. 6 sisinya persegi bentuknya. Untuk agar peluangnya saat dilemparkan dia sama, jadi berbentuk persegi dia. Jadi yang penghapus pensil berbentuk kubus itu jawabannya benar adik-adik, kita klik benar. Yang kedua, kardus di bawah meja belajar Kyo berbentuk kubus. Katanya kardus di bawah meja belajar Kyo berbentuk kubus. Kita cari coba ya. Nah kardus itu ini adik-adik, kardus tuh. Nah ini apakah ini berbentuk kubus? Kita tidak tahu. Kalau yang tadi kan ada contohnya ya, menyerupai dadu. Kalau ini kan kita tidak tahu ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi ini itu menyerupai apa? Balok ya adik-adik, balok bukan kubus ya. Nah berarti jawabannya apa? Benar apa salah? Kardus di bawah meja belajar Kyo berbentuk kubus, maka itu jawabannya adalah salah. Kalau salah bagaimana? Dibiarkan ya adik-adik. Nah yang ketiga, yang C ini, tempat pensil berbentuk balok. Kita cari tempat pensil itu yang ini adik-adik. Tempat pensil berbentuk balok, benar ya ini. Ini bentuknya mirip sekali dengan balok ya adik-adik. Berarti jawabannya adalah benar. Nah kita klik. Lalu kita ke soal berikutnya. Masih menata barang di meja belajar ya adik-adik. Nah kita ke soalnya. Ada soalnya ya. Ada pernyataannya. Jadi di sini ya, Kyo meletakkan beberapa barang di rak mejanya. Semua penggaris panjang dan segitiga di rak 1. Kita ini dulu adik-adik, pasangkan di rak 1. Kan ini rak 1, mana raknya adik-adik?
1, 3, 2. Jadi si raknya itu 1, 3, 2, 4, 5, 6. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 3, 2. Jadi yang paling tinggi 1, yang paling kedua 3 ya. 1, 3, 2. Nah, 1, 3, 2, 4, 5, 6. Gini raknya tuh kira-kira ya. Kyo meletakkan beberapa barang di rak mejanya, semua penggaris panjang dan segitiga di rak 1. Kita gambar saja ya, penggaris panjang dan segitiga, anggap ini segitiga ya di rak 1. Jam di rak 2, ini jam, berarti jam itu di sini ya adik-adik, jam ini. Anggap aja ini gini ya, ini tuh jam ya. Ini angka 12. Anggap aja ya. Buku di rak 5, buku di rak 5, katanya ini anggap aja buku. Tempat pensil di rak 6, ini tempat pensil. Kalau tadi penggaris kan penggaris ada gini-giniannya ya adik-adik. Nah, kalau tempat pensil kan nggak ada. Tempat pensil di rak 6, ini anggap aja. Ini itu kubus ya adik-adik. Anggap aja kubus ini. Kubus maaf, anggap aja balok gitu ya. Nah, setelah begini adik-adik, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi kalian harus menentukan benar atau salah. Rak penggaris di atas berada di atas rak jam, katanya. Kita cek. Rak penggaris benar atau tidak ya? Rak penggaris berada di atas rak jam. Penggaris tadi udah kita lihat ya, udah kita kerjakan. Penggaris di atas rak jam, apakah benar atau tidak? Penggaris itu yang mana? Yang rak 1 ya, rak 1. Nah, yang ini penggaris itu. Penggaris itu yang ini adik-adik, ini penggaris. Ini rak jam. Jadi betul ya, rak penggaris itu ini rak jam, ini yang rak jam. Rak penggaris itu ada di atas rak jam. Berarti betul ya adik-adik. Jawabannya berarti benar. Sekarang, rak buku berada di bawah rak tempat pensil. Rak buku berada di bawah ya. Rak buku berada di bawah rak pensil. Buku itu mana? Buku itu ini. Ini buku adik-adik. Buku tadi itu buku itu ada di rak 5 ya, buku. Sedangkan tempat pensil, rak pensil itu ini 6. Katanya rak buku itu, tadi pertanyaannya apa? Rak buku berada di bawah rak tempat pensil. Padahal aslinya rak buku itu ada di atas ya. Ini ada di atasnya. Ini buku ini ada di atasnya yang ini tuh. Nah, berarti pernyataan tadi itu adalah salah adik-adik. Rak buku berada di bawah rak pensil, itu salah ya, ini buku ya. Tuh, rak buku berada di bawah rak tempat pensil. Ini pensilnya itu di sini. Pensil, rak pensil. Berarti jawabannya adalah salah adik-adik. Mari kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada soalnya tentang mengantar kue. Kita hapus dulu ya coret-coretannya. Jadi ini ada gambar rumah adik-adik, ada 7 rumah. Ini belum tahu kita nomor 1 rumah siapa, nomor 2 rumah siapa, nomor 3 rumah siapa. Jadi belum tahu ya kita. Ibu meminta Ciko untuk mengantar kue. Kue ya, Ciko akan mengantar kue ke rumah Vino, Ayu, dan Siska. Rumah Vino berjarak 3 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Jadi rumah Vino itu berjarak 3 nomor kiri dari rumah Ciko. Kita nggak tahu rumah Vino ini nomor mana ya. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Nah, rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Nah, ini sudah ada penjelasannya di bawah adik-adik. Rumah Ciko adalah nomor 5. Pasangkan nama dan nomor rumah yang tepat. Jadi sekarang udah ketahuan ya. Ciko nomornya nomor 5. Nah, ini ada nomor 5 ya. Berarti ini nomor 5 itu rumah
Ciko, kita kasih nama Ciko adik-adik, Ciko. Nah, sekarang kita cari rumah Vino berjarak 3 nomor ke kiri. Ke kiri adik-adik. 1, 2, 3. Ini berarti rumah Vino ya. Vino. Udah ketahuan ya yang Vino. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan. Ayu ke arah kanan katanya. Dari rumah Ciko ini, Ciko kanan 2, 1, 2. Berarti ini rumah Ayu itu nomor 7. Ayu. Sekarang siapa lagi adik-adik? Kita cari lagi. Rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri. Rumah Siska ke kiri katanya. Ke kiri 1 nomor adik-adik. 1 nomor. Ini rumah Siska ya adik-adik. Siska. Kan 1 nomor ya tadi ya. Nah, udah ketahuan ya. Ayu nomor 7, Vino nomor 2. Ini Ayu nomor 7, Vino nomor 2, Siska nomor 4. Ayu 7, Siska 4, Vino 2. Cara mengerjakannya gitu ya adik-adik. Nah, kita pasangkan. Nomor Vino tadi berapa? Adik-adik ada yang masih ingat? Kakak barusan ngomong. Nomor 2 ya adik-adik. Vino itu nomor 2. Nih adik-adik kalau kalian lupa. Maaf. Kepanjangan ya. Nah, Vino itu kan ini adik-adik. Ini nomor Vino, nomor 2. Nomor 2 ya. Ini nomor Ayu nomor 7 ya. Nah, jadi kita jawab adalah 2. Vino itu adalah nomor 2. Sekarang Ayu itu tadi nomor 7 ya adik-adik. Ayu nomor 7. Siska nomor berapa? Nomor 4 ya adik-adik. Siska nomor 4. Nomor 4 Siska itu. Nih di sini ya adik-adik. Siska nomor 4 tadi itu ya. Siska nomor 4 ya, kita hapus ya. Sudah tahu sekarang jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Ini masih tentang rumah Ciko ya adik-adik. Rumah mengantar kue. Tentang Ciko ya, Ciko mengantar kue. Kita ke soal berikutnya. Jarak antara rumah Ayu ke rumah Vino adalah, jadi kita hitung. Rumah Vino itu tadi nomor berapa adik-adik? Nomor 2. Sedangkan Ayu itu nomor 7. Jarak antara rumah Ayu ke rumah Vino adalah berapa? Kita hitung. Di sini kan ini ini Vino. Vino itu nomor 2 tadi. Vino. Ayu itu nomor 7 ya. Ayu. Jaraknya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 jaraknya itu. Berarti jarak dari Ayu ke Vino itu adalah 5. Adik-adik, jawabannya adalah 5. 5 nomor kita isi 5 di sininya itu. 5 nomor. Dah, seperti itu adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 7 ada tentang hasil panen. Jadi ada sayuran ya. Sayurannya tuh macamnya itu ada 3 adik-adik. Ini sayuran. Ada sawi, kangkung, bayam. Lalu ada umbi-umbian. Umbi-umbiannya itu juga ada 3 jenis adik-adik. Wortel, kentang dan singkong. Lalu buah-buahannya juga ada 3, yaitu apa aja adik-adik? Pisang, semangka, dan mangga ya. Nah, kita ke pertanyaannya adik-adik.
Ibu sedang panen hasil kebun. Ada berbagai jenis sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan seperti pada gambar. Sebagian hasil panen tersebut akan diberikan kepada tetangga. Manakah kejadian yang tidak mungkin terjadi? Jadi kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, jadi diisinya kejadian yang tidak mungkin, jangan yang mungkin ya adik-adik. Yang pertama yang A, ibu memberikan 2 jenis buah dan 1 umbi-umbian. 2 jenis buah. Buahnya ada berapa toh? Ada 3. Terus 1 umbi-umbian itu 1 umbi-umbian, umbi-umbiannya jenisnya ada 3 ya adik-adik. Kalau 1 berarti mungkin ya. Jadi kalau buahnya 3, buahnya berapa? Buahnya 2, umbi-umbian 1 itu mungkin ya adik-adik. Jadi jawaban itu salah ya. Nah yang kedua, ibu memberikan 5 jenis sayur dan 1 jenis buah. 5 jenis sayur katanya adik-adik. Sedangkan sayur di sini cuma ada 3. Kayaknya tidak mungkin sekali ya. Tidak mungkin kalau ibu membelikan 5 jenis sayur. Lah ibu juga cuma ada 3 jenis sayur. Jadi itu tidak mungkin. Sesuai dengan pertanyaan, manakah kejadian yang tidak mungkin terjadi? Ibu memberikan 5 jenis sayur dan 1 jenis buah. Ini jawabannya adik-adik. Kalau yang C, yang ketiga itu, ibu memberikan 2 jenis buah dan 2 jenis sayur. Itu mungkin ya adik-adik, karena yang dipanennya itu ada 3 jenis buah dan 3 jenis sayur. Jadi begitu cara mengerjakannya ya adik-adik. Kita ke soal berikutnya ya. Nomor 8. Di sini ada teksnya Ardan, Bagas, dan Cantika adalah 3 bersaudara ya. Nah, ini. Mereka pergi bersama ke taman bermain. Mereka ingin naik berbagai wahana, adik-adik ya. Namun beberapa wahana memiliki syarat, ada syaratnya ya adik-adik. Jadi di sini ada Ardan 163 cm, Bagas 130 cm, Cantika 122 cm. Ini ada wahananya. Biang lala tidak ada batasannya ya, batasan minimal tingginya. Sedangkan alap-alap itu ada 100 cm, kora-kora 125 cm, dan tornado adalah minimal 145 cm. Di sini ada keterangan usianya. Ardan berusia 19 tahun, berarti Ardan udah dewasa ya. Remaja menuju dewasa. Bagas berusia 10 tahun, Cantika berusia 8 tahun. Bagi yang berusia di bawah 10 tahun harus ditemani keluarga. Apa sajakah yang mungkin mereka lakukan? Jadi kalau usianya masih di bawah 10 tahun adik-adik ini, di bawah 10 tahun ini, maka harus ditemani ya. Kalau 10 tahun ke atas dia tidak usah ditemani ya adik-adik, asal memenuhi apa tingginya ya. Yang pertama kemungkinannya, Bagas naik wahana kora-kora sendirian. Syarat naik kora-kora itu berapa cm adik-adik? Syarat naik kora-kora itu 125 cm ya. Sedangkan Bagas tadi usianya 10 tahun, berarti bisa ya sendirian. Dan tingginya Bagas berapa? 130 cm, 125 cm. Ini syaratnya. Berarti ini bisa ya Bagas naik sendirian ya adik-adik, naik kora-kora sendirian. Berarti jawabannya adalah benar. Yang kedua, Cantika naik wahana alap-alap bersama Ardan. Katanya Cantika itu usianya berapa? Naik alap-alap ya. Cantika usianya adalah, usia Cantika itu 8 tahun adik-adik. Tingginya dia 122 cm. Sedangkan alap-alap itu minimal itu 100 cm. Berarti kalau Cantika 122 cm, dia bisa naik ke alap-alap asal dengan syarat ditemani ya. Karena di tulisannya tadi, di teks pertanyaan tadi itu ditemani dengan Ardan, berarti ini benar ya adik-adik. Ini kan, nih Cantika kan 122 cm. Ini Cantika 122 cm, sedangkan alap-alap itu 100 cm. Jika Cantika ditemani oleh ini Ardan, maka dia bisa naik. Berarti mungkin ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah Cantika naik wahana alap-alap bersama Ardan itu mungkin. Sekarang Bagas naik wahana tornado sendirian. Bagas naik wahana tornado sendirian katanya. Kita lihat, kita cek. Tornado itu minimalnya berapa? Ini tornado adik-adik. Tornado minimalnya
tingginya berapa? 145 cm. Sedangkan Bagas hanya 130 cm. Jelas tidak masuk ya. Berarti ini tidak bisa, pernyataannya tidak mungkin ya adik-adik. Berarti kita ke nomor selanjutnya. Ini ada tentang vitamin A adik-adik ya. Kita baca ya teksnya. Vitamin A dalam setengah gelas. Jadi mangga ada ukurannya ya. Ukurannya mangga itu vitamin A. Mangga itu terdiri dari 112 mcg vitamin A-nya. Wortel 459 mcg, sedangkan bayam 573 mcg. Bayam tinggi sekali berarti adik-adik. Nah, kita mau ke soalnya ya, tapi baca dulu teksnya yang tahukah kamu ini. Tahukah kamu, vitamin A sangat berguna bagi tubuh kita. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata. Angka yang menempati tempat ratusan pada kandungan vitamin A dalam wortel adalah yang menempati tempat ratusan. Ingat adik-adik, ratusan pada kandungan vitamin A dalam wortel. Ratusan di wortel ada mana adik-adik angkanya? Ratusan di wortel itu, ini wortel tuh ini vitamin A-nya. Yang ratusannya angka berapa? Angka 4. Kalau 5 itu angkanya apa? Puluhan. Masih ingat tak yang pelajaran gini? Puluhan. Kalau yang 9 ini apa? 9 ini satuan. Jadi jawabannya yang ratusan itu angka 4 ya adik-adik. 4 jawabannya adalah 4. Kita ke soal berikutnya. Nomor berapa ini? Nomor 10 ya adik-adik. Nah, ini masih sama. Vitamin A banyak terdapat pada sayur dan buah-buahan. Berdasarkan informasi kandungan vitamin A tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi kita cek ya adik-adik. Kita cek satu-satu benar atau salahnya. Yang pertama, kandungan vitamin A pada mangga lebih rendah daripada wortel katanya ya. Pada mangga lebih rendah daripada wortel. Berapa pada mangga adik-adik? Mangga itu cuman 112 mcg vitamin A-nya. Sedangkan wortel 459. 112 sama 459 itu besaran mana? 112 lebih kecil dibanding 459 adik-adik. Berarti mangga itu lebih rendah atau lebih kecil ya adik-adik jawabannya. Jadi di sini kandungan vitamin A pada mangga lebih rendah daripada wortel. Jawabannya adalah benar. Yang kedua, kandungan vitamin A pada wortel lebih tinggi daripada bayam katanya. Pada wortel lebih tinggi daripada bayam. Wortel berapa? Wortel hanya 459 mcg, sedangkan bayam 573 mcg adik-adik. Jadi yang lebih besar itu yang mana? Tentu saja yang ini adik-adik, yaitu bayam. Berarti pernyataan tadi itu salah adik-adik. Kandungan vitamin A pada wortel lebih tinggi daripada bayam, itu adalah jelas salah. Kita ke soal berikutnya. Ini masih tentang vitamin A. Nomor 11 ya ini ya. Kita baca soalnya ya. Nah, ini ada pernyataan baru. Setengah gelas jus mangga dan setengah gelas jus wortel dicampur. Jadi mangga setengah gelas ya, dan wortel setengah gelas dicampur di dalam satu gelas besar. Dicampur di gelas besar ya. Apakah vitamin A di dalam gelas besar itu lebih banyak dari setengah gelas jus bayam? Mengapa? Kita hitung adik-adik. Hitungnya bagaimana? Tinggal kita tambahkan. Jadi tambahkan. Mangga itu setengah gelasnya itu berapa ini? 112 mcg. Wortel 459 mcg. Sedangkan bayam hanya 573 mcg. Kita tambahkan. Mangga M ya, wortel W. M ditambah W.
yaitu 112 mcg ya, mcg-nya tidak bisa ditulis dulu aja, ditambah 459. Kita hitung ya adik-adik. Kita hitung, kalau kalian belum menghitung sendiri, kita hitung sama-sama tidak apa-apa. 112 ditambah 459. 400, maaf jelek tulisannya kakak. Ditambah 2 tambah 9 adik-adik 1 ya, 11. Kesiniin 1 2 tuh 7 ya, 7. 1 tambah 4 571. Hasilnya adalah sama dengan 571 mcg. Ini hasilnya adik-adik. Nah, apakah ini kan sudah jadi 1 gelas adik-adik, yang ini tuh, yang 571 ini tuh udah 1 gelas karena setengah gelas mangga ditambah setengah gelas wortel ya. Ini udah jadi 1 gelas. 571 itu. Apakah jumlahnya lebih kecil dari bayam? Setengah gelas bayam itu nilainya berapa? 573, sedangkan ini 571. 573 dan 571 besaran mana adik-adik? Jelas besaran 573. Jadi masih besaran bayam ya adik-adik. Jawabannya berarti salah ya. Masih besaran bayam. Jadi apakah vitamin A di dalam gelas besar itu lebih banyak dari setengah gelas jus bayam? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Tidak. Karena setelah dijumlahkan, kalian bisa dengan kata-kata sendiri ya. Yang penting jawabannya tidak. Setelah dijumlahkan, setengah tadi apa? Jus mangga, setengah gelas jumlahkan setengah gelas mangga dan wortel ya, mangga dan wortel. Karena setelah jumlah setengah gelas mangga dan wortel hanya mengandung vitamin A berapa adik-adik tadi? Hanya mengandung vitamin A sebesar 571 mcg ya, sedangkan bayam itu 573 ya. Sedangkan ini setengah gelas mangga dan wortel menjadi gelas besar ya, menjadi 1 gelas besar ya adik-adik, lupa kakak. 1 gelas besar hanya mengandung vitamin A sebesar 571 mcg. Sedangkan setengah gelas bayam berapa adik-adik? Setengah gelas jus bayam mengandung 573 ya adik-adik tadi tuh. Salah terus. Mengandung 573 mcg ya. Itu adik-adik kira-kira ya. Nah, setelah ini kata-katanya seperti kakak tadi bilang, itu terserah kalian ya. Lalu kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 12 ya. Di sini ada teksnya tentang Ibu Siti penjual milkshake. Ibu Siti adalah penjual milkshake. Setiap hari dia menghabiskan banyak susu untuk membuat milkshake. Banyak susu yang biasa digunakan Ibu Siti sebagai berikut. Nah, ini di sini ada Ibu Siti itu biasa menggunakannya itu susunya segini ya adik-adik. Nah, ini ada 1 karton kecil sama dengan 2 cup katanya. Jadi besarnya 1 karton kecil ini
sama dengan nilainya itu 2 cup ini adik-adik. Sedangkan satu karton besar sama dengan 2 karton kecil, berarti sama dengan berapa cup adik-adik? Kan satu karton kecil ini tuh 2 cup, berarti kalau 2 karton ini berarti 4 cup ya, 4 cup. Itulah cara menghitungnya ya. Ibu Siti mendapat pesanan minuman milkshake yang cukup banyak. Rani akan membantunya menyiapkan bahan yang akan diolah. Bantu Rani untuk memasangkan banyak karton susu dan cup sehingga memiliki ukuran isi yang sama. Nah, kita pasangkan ya. 3 karton kecil, kan satu karton kecil isinya 2 cup ya adik-adik. Kalau 3 karton kecil berarti tinggal dikalikan 2. 3 dikali 2, 6. Cari yang 6 cup. 6 cup itu adalah ini ya adik-adik. Sekarang satu karton besar, ini satu karton besar. Satu karton besar itu terdiri dari 2 karton kecil tadi itu ya. Berarti kalau 2 karton kecil itu 4 cup. Yang ketiga, 2 karton besar. 2 karton besar itu berarti 4 karton kecil ya adik-adik. 4 karton kecil isinya kan 2 cup satu karton kecil. 4 dikali 2 8. Mana yang isinya 8? Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalian tinggal isi seperti itu ya adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Masih tentang Ibu Siti penjual milkshake ya. Ada keterangan baru tapi adik-adik. Ibu Siti kekurangan bahan susu untuk membuat pesanan. Ibu Siti pergi ke toko untuk membelinya. Tiba di toko, ternyata ada ukuran baru untuk susu. Jadi ada ukuran baru ya adik-adik. Nah, di sini 4 karton ini adik-adik. 4 karton besar ya, ini berarti sama dengan 1 galon. Ibu Siti membeli susu dengan kemasan 1 galon. Dan apa adik-adik? Dan 2 karton kecil. 1 galon dan 2 karton kecil. Berarti yang dibeli Ibu Siti itu berapa karton kecil adik-adik? Kita hitung ya. Kan 1 karton besar itu terdiri dari 2 karton kecil. 2 ya, ini tuh 1 2 3 4 8. 8 ditambah 2 karton kecil, berarti 10 karton kecil ya. 10 karton kecil ya yang dibeli Ibu Siti ya. Nah, sekarang lalu ada pembeli lain adik-adik yang membeli susu dengan kemasan 3 karton besar. 3 karton besar itu berarti nilainya berapa karton kecil adik-adik? Tinggal 3 dikali 2 ini. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Jadi 3 karton kecil itu sama dengan 6 karton besar ya. Jadi kita ubah ke karton kecil saja biar gampang ya adik-adik. Dan 2 karton kecil. Berarti si pembeli lain itu memberinya berapa adik-adik? Ditambah 2 ya. 6 ditambah 2 berapa? 8 karton kecil kakak aja ya, saya singkat kakak. Nah, si pembeli lain itu membelinya 8 karton kecil, sedangkan Ibu Siti membelinya 10 karton kecil. Pertanyaannya, siapakah yang membeli susu paling banyak, Ibu Siti atau pembeli lain adik-adik? Nah, Ibu Siti kan tadi 10 karton kecil, yang pembeli lain itu cuma 8 yang ini. Jadi besaran mana? Besaran yang jelas 10 karton ya adik-adik. Berarti jawabannya adalah siapakah yang membeli susu paling banyak? Jawabannya adalah Ibu Siti. Ini terserah kalimatnya kalian, kalimat penjelasannya itu terserah kalian. Ibu Siti. Karena Ibu Siti membeli sejumlah berapa? Membeli sejumlah 10 karton kecil ya adik-adik. 10 karton kecil. Sedangkan pembeli lain cuman berapa tadi? Sedangkan pembeli lain
hanya membeli 8 karton kecil. Sebenarnya kalimatnya terserah kalian ya, yang penting jawabannya adalah Ibu Siti ya. Itu ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian klik soal selanjutnya. Di sini ada tentang kata mino. Kata mino adalah salah satu permainan asah otak. Permainan ini membantu pengembangan kemampuan spasial. Permainan ini terbuat dari kayu. Jadi ada kata mino ya. Sini ada gambarnya ya. Nah, kalian perhatikan kata minonya ini. Ini bentuknya seperti kubus ya. Sedangkan kalau dua kata mino itu berarti balok ya bentuknya. Perhatikan bentuk dua susunan kata mino berikut ini. Jadi ada dua bentuk susunan kata mino ya adik-adik. Susunan kata mino A, susunan kata mino B. Ini kata mino A yang ini kata mino B yang bawah. Perhatikan gambar susunan kata mino A. Jadi kalian pertama perhatikan dulu susunan kata mino A. Bentuk susunan kata mino A akan diganti dengan susunan kubus. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi akan diganti dengan subus ya adik-adik. Jadi si A itu yang mana adik-adik? Ini ya. Nah ini akan dijadi kubus, jadikan kubus adik-adik. Nah kalau jadikan kubus itu seperti apa adik-adik? Ini ke sini nih. Ini jadi kubus, ini jadi kubus, ini jadi kubus, ini jadi kubus. Kita tarik gini ya. Nah ini jadi kubus. Ini adik-adik. Kakak gini aja, bikin garis aja. Nah ini jadi kubus adik-adik. Nah pertanyaannya apa? Kita lihat. Susunan kata mino A dapat disusun dengan menggunakan 10 kubus katanya adik-adik. Apakah benar? Menggunakan 10 kubus. Kita hitung yuk adik-adik bareng-bareng. Nah, kata mino A itu yang mana tadi? Ini ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini dulu aja. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 6, 7. Ini 7. 7 ini 8. 8 ini 9. Ini 10. Jadi jumlahnya berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau jika kalian bingung kita ulangi ya, di angkanya di atas aja biar kalian tidak bingung. Nih. Ini kita bagi-bagi dulu jadi bentuknya sumpus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini dibagi 2. 9, 10. Bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul, ada 10 ya adik-adik. Berarti jawabannya adalah benar. Nah, sekarang yang kedua. Susunan kata mino A yang berwarna hijau dapat disusun dengan menggunakan 6 kubus. Warna hijau dapat disusun dengan menggunakan 6 kubus. Warna hijau ya. Kita lihat warna hijau apakah ada 6 kubus. Hijau itu mana adik-adik? Hijau itu ini. Apakah 6 kubus? 1, 2, 3, 4, 5 adik-adik. Berarti jawabannya salah ya. Tadi 6 kan, ini cuma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah salah adik-adik. Kita klik salah. Kita ke soal berikutnya ya adik-adik. Nah ini masih tentang kata mino ya. Nah di sini kalian bisa perhatikan ini kata mino B ya. Di sini ada keterangannya. Susunan kata mino B akan diganti dengan susunan balok dan kubus. Jadi akan diganti ya dengan susunan balok dan kubus.
Ukuran balok sama dengan ukuran 2 kubus seperti gambar berikut. Jadi ini ada ya gambarnya. Berapa banyak balok maksimal yang dapat digunakan untuk menyusun bentuk susunan kata Mino B? Jelaskan jawabanmu. Jadi kalian ubah menjadi ukuran balok. Caranya bagaimana? Kalian tinggal ubah di sini adik-adik. Nah, di sini ya. Ini jadi balok ya di sini. Sini kalian rubah ya. Nah, ini balok kan, ini balok 1 2 balok ya, ini 3. Ini biarkan ya, ini yang kosong, itu kubus, anggap kubus saja. 1 2 3 4. Ini 4 ya, maaf kalau agak jelek garisnya. 4. Lalu ke atas 5 6 7. 7 berapa? 8 9 yang 2 10 11 adik-adik. Nah, ini ada 11 adik-adik, jumlah baloknya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Maksimal balok yang dapat digunakan itu berjumlah 11 ya. 11 dengan apa? Dengan 3 pelengkap kubus ya. 1 ini kubus, ini 2, ini 3 kubusnya ya adik-adik. Jadi 11 balok dengan pelengkap 3 kubus untuk menyusun kata Mino itu. Jadi jawabannya adalah 11 ya. Nah, di sini kalian isi. Jawab. Kan pertanyaannya tadi apa? Berapa banyak balok maksimal yang dapat digunakan untuk menyusun bentuk susunan kata Mino B? Berapa balok? 11 balok maksimalnya ya, 11 balok dengan 3 kubus sebagai pelengkap untuk penyusunan kata Mino. Kata Mino seperti ini ya adik-adik, terserah kalian kata-katanya bagaimana ya. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 16 ini ada teksnya tentang donat Amena ya adik-adik. Kita baca ya. Donat Amena. Amena akan membawa kue donat untuk teman-temannya. Teman-temannya adalah Dina, Rahmi, Andi, dan Putra. Ada 4 macam topping donat yang dibawa Amena. Jadi ada 4 macam topping donat ya yang dibawa Amena. Jadi topping coklatnya itu apa aja adik-adik? Topping donatnya itu. Yang pertama topping coklat, yang kedua topping stroberi, yang ketiga topping gula, yang keempat topping meses ya. Dan ingat-ingat itu ya. Nah, kita ke gambar donatnya ya. Berikut ini kue donat dibawa Amena. Jadi kalian lihat topping gula itu ada berapa? Ada 1 2 3 4 5. Topping coklat itu ada berapa? 1 2 3. Topping stroberi 1 2 3. Topping meses ada 1 ya. Gitu ya adik-adik. Kita ke soalnya. Setiap anak makan 1 donat. Nah, setiap anak itu ingat-ingat makan 1 buah donat. Tentukan mungkin atau tidak mungkin kejadian berikut terjadi. Klik kotak yang sesuai. Jadi kalian klik ya kotak yang sesuainya. Yang pertama adik-adik kalian perhatikan kejadiannya. Andi makan donat topping coklat, mungkin atau tidak? Kan topping donat coklat ada ya adik-adik. Jadi mungkin ya. Nah, di sini topping donat coklat ada tuh. Nah, ini kan topping donat coklat. Nih, ini yang ini adik-adik, ini coklat kan, ini coklat, ini coklat. Andi makan topping donat coklat, jadi kemungkinan ya mungkin ya adik-adik. Jawabannya adalah benar. Kejadiannya Andi makan donat topping coklat itu mungkin. 2.
Rahmi makan donat topping pandan. Topping pandan ada tidak? Tidak ya tadi. Kalian coba lihat lagi kalau penasaran. Sini ada rasa pandan tidak? Adanya gula halus, coklat, meses, dan stroberi. Tidak ada rasa pandan, berarti tidak mungkin. Jadi kemungkinan dan ketiga kemungkinan itu seperti itu ya adik, kira-kira. Kalau ada soal yang mirip seperti itu ya tinggal begitu caranya. Kita ke soal berikutnya, masih tentang donat Aminah. Ada pernyataan baru. Aminah dan teman-temannya habis memakan masing-masing satu donat. Andi dan Putra makan donat topping gula. Nah, di sini ada keterangan baru. Andi dan Putra makan donat topping gula. Kan satu orang satu donat adik-adik. Berarti kalau Andi dan Putra makan donat topping gula, donat topping gula itu udah berkurang berapa? 2 ya adik-adik. Sekarang kan udah dimakan Andi 1, Putra 1 ya. 1 tambah 1 2, berarti udah berkurang adalah 2 ya donat topping gulanya. Sekarang Aminah, Dila, dan Rahmi makan donat topping stroberi. Aminah, Dila, Rahmi kan satu-satu per orang. Ada berapa orang? Ada 1 orang, ada 2, ada 3. Makan donat topping stroberi katanya. Berarti stroberinya sudah berkurang berapa? 3 adik-adik. Kemungkinan mana saja yang terjadi pada donat yang masih tersisa? Jawaban benar lebih dari 1. Nah, kita cek ya adik-adik. Donat topping coklat sama banyak dengan donat topping gula. Tadi donat topping gula sudah dimakan ya 2 ya. Katanya donat topping coklat sama banyak dengan donat topping gula. Kita cek. Donat topping gula sudah dimakan Andi ya. Kita checklist kita silang ya yang sudah dimakannya. Sudah dimakan 2 ya. Katanya topping gula dan topping coklat itu sama. 1, 2, 3 sisanya itu. Coklat berapa? 1, 2, 3. Sama enggak adik-adik 3 dan 3? Sama. Jawabannya berarti adalah benar adik-adik. Jawabannya benar. Yang kedua, donat topping stroberi masih sisa 1. Stroberi masih sisa 1. Sedangkan dimakan berapa tadi teman-temannya? Nih di sini. Aminah, Dila, dan Rahmi makan donat topping stroberi. Ini sudah 3 ya adik-adik. Masih sisa 1 enggak udah dimakan 3? Kita cek. Stroberi ada berapa? Kalau tidak salah ada 3 ya adik-adik. Ini sudah dimakan 1, 2, 3. Masih ada sisa enggak? Tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah salah. Maka biarkan. Yang ketiga, donat topping meses lebih sedikit dari donat topping gula. Meses dan gula. Meses lebih sedikit. Meses ada berapa adik-adik? Nah, di sini kita cek dulu. Gulanya dihapus dulu. 2 ya udah dimakan. Meses ada 1. Gula ada berapa ini? Gula kita cek. 1, 2, 3 ya. Berarti donat topping gula ada 3, meses 1. Berarti meses ini lebih kecil daripada yang gula yang ini ya. Berarti jawabannya adalah benar. Donat topping meses lebih sedikit dari donat topping gula. Jawabannya adalah benar. Kita ke soal berikutnya. Ini ada tentang membaca peta. Nah, kalian bisa membaca peta tidak? Kalau tidak kita belajar bareng-bareng ya. Posisi suatu tempat yang terdapat pada peta dapat diketahui dengan menghitung kotak persegi. 1 langkah adalah sejauh 1 kotak. Jadi 1 langkah itu sejauh 1 kotak adik-adik. Dengan menggunakan arah langkah maju, belok kiri, dan belok kanan, kita dapat mengetahui posisi suatu tempat. Jadi dengan melangkah ya. Nah, kita lihat. Di sini ada gambarnya. Joko berada di titik P menghadap ke arah rumah Tita. Jadi si Joko ini ada di titik P adik-adik. Titik P menghadap ke arah rumah Tita. Menghadapnya ke arah rumah Tita ya. Joko maju 3 langkah, maju 3 langkah dari si Joko. Joko itu maju 3 langkah. Belok ke kanan 6 langkah, 3 dulu, ke kanan terus 6 langkah, ke kiri 4 langkah. Di lokasi mana Joko sekarang berada? Ingat-ingat,
Maju 3 langkah, belok kanan 6 langkah, kiri 4 langkah. Kita cek. Joko itu huruf apa tadi titiknya? P ya, di titik P ke rumah Tita. Mana titik P adik-adik? Berarti Joko ini sini. Si Joko ini tuh di sini adik-adik. Dia menghadap rumah Tita. Menghadap rumah Tita tuh ke sini, berarti ke sini. Jaraknya sama kayak kita berarti. Kita itu berarti ini kanannya kanan, ini kiri Joko. Dia tadi maju berapa langkah adik-adik? Ada yang ingat? Dia maju 3 langkah ya. 1, 2, 3. Terus ke kanan dia berapa langkah? 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adik-adik. Lalu belok kiri berapa langkah adik-adik? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Joko itu ada di sini adik-adik. Ada di mana itu? Ada di perpustakaan, kan maju 3 langkah, ke kanan 6 langkah, ke kiri 4 langkah. Ada di perpustakaan si Joko itu. Nah, ada ya perpustakaan. Kita ke soal selanjutnya. Ini masih tentang membaca peta adik-adik. Mana lagi ini? Nah, kita baca. Suatu hari Bambang dan Anto sedang menuju ke sekolah. Jadi ada Bambang B ya. Kita kasih inisial B, dan Anto A sedang menuju ke sekolah. Diketahui posisi dua orang itu sebagai berikut. Bambang berada di titik A, berarti Bambang ada di titik A menghadap ke arah bank. Anto berada di titik X menghadap ke arah sekolah. Nah, Bambang itu di titik A menghadap ke arah bank ya. Titik A menghadap ke arah bank. Mana Bambang? Ini Bambang B ya. Menghadap ke arah mana? Adik-adik? Ke arah bank. Berarti Bambang itu ke arah bank, ke arah sini ya. Nih, di sini ke arah sini ya, ke arah sini. Ini banknya, di sini banknya. Ini di sini banknya, ini si Bambangnya di sini. Terus X. Anto berada di titik X menghadap ke arah sekolah. Anto menghadap ke arah sekolah. Jadi kalau si Anto ini si Anto, ini si Anto, Anto ini menghadap ke arah sekolah. Berarti menghadap ke arah sekolah, ini kanannya si Anto, ini kanannya si Anto, ini kirinya si Anto, kirinya si Anto. Ini sekolah ya. Kalau Bambang karena ke sebelah sini, maka kanannya di sebelah mana? Ini kanannya, ini kirinya ya, kiri, ini kanannya. Kebalikan dari kita ya, si Bambang itu berarti ya. Nah, kita kerjakan ya adik-adik. Pertama, pilihlah benar atau salah terkait perjalanan berikut yang mereka harus lakukan untuk sampai sekolah. Catatan, keduanya harus berhenti tepat di gerbang sekolah. Ini ya, ada catatannya. Ini di sini ya. Nah, Bambang maju 4 langkah. Kemudian jadi harus di mana adik-adik? Harus di sini ya, harus di gerbang sekolah ya, Bambang itu. Kita cek yang pertama. Bambang maju 4 langkah, kemudian belok kiri 1 langkah. Bambang maju 4 langkah, kemudian belok kiri 1 langkah. Kita cek apakah dia tepat di gerbang sekolah. Maju 4 langkah, belok kiri 1 langkah. Nah, Bambang itu di sini kan, Bambang itu A tadi. Nah, di sini kan Bambang itu titik A ya adik-adik, menghadap ke arah bank ya. Maju 4 langkah, belok kiri 1 langkah. Maju, dia harus maju 4 langkah. 4 langkah berarti 1, 2, 3, 4. Belok kiri 1 langkah. Belok kiri 1 langkah, dia ke rumah Tita ya.
1 langkah. Kiri itu kalau kirinya Bambang itu kan dia menghadap ke bank. Menghadap ke bank, berarti kirinya itu di sini 1 langkah. 1. Berarti Bambang itu di rumah Tita ya. Berarti salah ya adik-adik. Nah, berarti jawabannya itu adalah salah. Karena tidak tepat di gerbang sekolah. Karena kan tadi berapa? Kita ulangi. 4 langkah belok kiri. Maju 4 langkah belok kiri. Maju 4 langkah 1 2 3 4 terus belok kiri ke sini 1 di sini di rumah Tita. Salah, jawabannya adalah salah. Yang kedua, Anto maju 12 langkah, kemudian belok kiri 2 langkah dan belok kanan 2 langkah. Ke kiri dulu ya, maju 12 langkah, kiri 2 langkah, belok kanan 2 langkah. Ke kiri dulu si Anto ya. Kita cek lagi juga adik-adik. Cek Anto itu di sini adik-adik. Ini Anto itu di sini, berarti kirinya Anto itu sebelah mana adik-adik? Kirinya Anto itu di sini. Kan dia menghadap ke arah sekolah ya. Kiri, kanannya sebelah mana? Kanan. Nah, Anto tuh sebelah sini, kanannya, kanan. Dia maju 12 langkah katanya. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10. Ada bekas tadi ya, bekas si Bambang ya. Kita hapus dulu. Kita ulangi lagi adik-adik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, terus dia kemana lagi? Ke kiri. Kirinya dia mana? Kirinya dia itu ini. Ke kiri 2 langkah. 1 2. Ke kirinya dia kan sini. Ini kirinya dia. Kirinya Bambang itu di sini kiri. Bambang Anto ya tadi ya. Kan dia ngehadapnya ke sekolah. Jadi ini kirinya, ini kanannya adik-adik, kanannya dia. Sini 2. Kiri, ke kiri. Nah, ke kiri kan Bambang itu ke sini, ke kiri. Di sini si Bambang itu. Nah, sekarang dia ke kanan. Ke kanan itu ke sebelah mana? Nah, ke kanan itu berarti kan dia udah belok ke kiri ke sini. Dari sini dia ke kiri. Berarti ke kanannya itu ke sini. 1 2. Ini pas gerbangnya adik-adik. Berarti yang kedua ini, pernyataan yang kedua itu adalah benar adik-adik. Nah, Anto maju 12 Bambang, maaf ya. Anto ternyata salah. Yang Bambang itu salah justru. Anto maju 12 langkah, kemudian belok kiri 2 langkah dan belok kanan 2 langkah. Berarti benar ya jawabannya adik-adik. Jawabannya adalah benar. Maka kita ke soal selanjutnya. Masih tentang membaca peta. Nah, perbedaannya apa? Pernyataannya di bawah ya adik-adik. Suatu hari Andi sedang berdiri di depan masjid. Jadi Andi berdiri di depan masjid ya adik-adik. Menghadap ke perpustakaan. Berarti Andi itu berdiri di depan masjid tapi menghadap ke arah perpustakaan. Kemudian dia melangkah ke kiri, lalu belok kanan dan kemudian berhenti sebelum taman. Berikut ini mana saja yang mungkin sedang dituju Andi? Jadi si Andi itu kemana dulu adik-adik? Nih kita cek ya. Andi berdiri di depan masjid, menghadap ke arah perpustakaan. Perhatikan, Andi berdiri di depan masjid, menghadapnya kemana? Ke arah perpustakaan. Jadi kita bisa menentukan kiri dan kanannya. Andi melangkah ke kiri ya ini, lalu belok kanan ya. Belok kanan. Setelah itu kemana? Setelah belok kanan, dia kemudian melangkah ke kiri, lalu belok kanan,
lalu berhenti sebelum taman. Ini ke kanan, lalu dia berhenti sebelum taman ya. Udah ingat adik-adik. Jadi kita ke atas ya. Di depan masjid menghadap ke arah perpustakaan. Kita cek di depan masjid ke arah perpustakaan. Jadi si Andi itu kira-kira di mana? Perpustakaannya mana adik-adik? Nah, perpustakaan ada ya. Adik-adik tahu ya. Perpustakaan itu kan di sini ya, di sini. Maaf, berarti kira-kira si Andi itu kan di depan masjid. Berarti ini anggaplah si Andi itu A ya, anggaplah si Andi itu di sini menghadap ke arah perpustakaan. Misalnya ya. Terus katanya tadi Andi itu berarti Andi itu ininya kanannya Andi mana? Ini kanannya Andi ini di sini kanan, ini kirinya Andi. Nah, tadi di sana dikatakan Andi kemana aja? Ke kiri lalu belok kanan, kiri dulu belok kanan. Nah, Andi ke kiri dulu, ke kiri berarti si Andi ke kiri itu ke sini adik-adik. Nih dia misalnya jalan ya, ke sini, ke sini, ke sini. Terus setelah belok ke kanan dia kemana? Ke kiri ya. Ke kiri itu kemana adik-adik? Ke kiri itu ke sini adik-adik. Kiri sebelum taman, ini taman ya. Jadi si Andi itu kira-kira berhentinya di mana? Nah, kita ulangi. Nah, Andi itu di sini. Andi ke kiri dulu dia ke sini, misal ke sini, terus ke sini sebelum taman dia berhenti ya. Habis kiri dia ke kanan itu ke sini. Berarti kemungkinannya ke sini ya. Ini taman. Berarti sebelum di sini Andi itu berhenti. Kira-kira Andi itu mau kemana? Sebelum taman ini berarti ya si Andi itu di sekitaran sini ya, ini si Andi itu jalannya itu. Mau kemana aja? Apakah dia mau kemana aja? Mau ke sebelum taman ya? Berarti kemungkinannya ya adik-adik, Andi itu kan di sebelah sini, lebih dekat kemana? Ke danau. Dan kemana adik-adik yang lebih dekat? Ke rumah Ali adik-adik. Kalau ke rumah Tita kan jauh, masih ke sini aja. Lagi pula dia berhenti sebelum taman di sini ya. Berarti kalau ada pertanyaan yang pertama, berikut ini mana saja yang mungkin sedang dituju Andi? Jawaban benar lebih dari satu. Tadi ada apa? Danau dan mana adik-adik? Danau dan rumah Ali. Nah, kita ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada hasil pertanian Pak Anton. Pak Anton adalah seorang petani sukses yang memiliki banyak lahan pertanian, katanya ya adik-adik. Lahan pertanian milik Pak Anton ditanami padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Berikut tabel hasil pertanian Pak Anton. Jadi ini ada tabel pertaniannya ya. Padi, produksi tonnya berapa itu adik-adik? 50.364 ton. Jagung berapa? Jagung 2.855 ton. Ubi kayu 14.301 ton. Kedelai 30 ton. Kita cek ya pertanyaannya. Nah, kita ke pertanyaan yang paling bawah. Berdasarkan data tersebut, pernyataan mana saja yang benar? Jadi kita cek pernyataan mana saja yang benarnya ya adik-adik. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, pertama, nilai tempat dari angka 5 pada data produksi padi adalah 10 ribuan katanya adik-adik. Apakah benar puluhan ribu, 10 ribu, angka 5 produksi padi 10 ribuan kah? Kita cek. Padi itu mana? Ini ya, angka 5 itu mana? Ini. 50 ribuan, puluhan ribu kan 5 tuh?
puluhan ribu masuknya itu. Ingat ya, puluhan ribu. Jadi 5 itu puluhan ribu. Puluhan ribu itu sama dengan 10.000 ya. Adalah 10.000. Berarti nilai tempatnya itu benar. Yang kedua, angka yang menempati ratusan dan puluhan dari data produksi jagung adalah 5. Ratusan dan puluhannya katanya 5 adik-adik. Ratusan dan puluhan jagung adalah 5. Jagung mana adik-adik? Jagung itu adalah ini. Nah, ini jagung. Ratusannya mana? Ratusannya itu angka 8. Ini ratusan. Ini yang puluhannya 5. 5 itu puluhan, tapi bukan ratusan ya adik-adik, karena yang ratusannya itu justru angka 8. 5 lagi ini angkanya berapa? Ini justru satuan. Jadi angka 5-nya itu adalah satuan dan puluhan ya. Jadi 5-nya itu satuan dan puluhan, berarti ini salah. Kalau ini kan pernyataannya ratusan dan puluhan, berarti salah. Kita ke soal berikutnya, ke yang C ya, yang ini. Angka yang menempati tempat ratusan pada data produksi padi dan ubi kayu adalah 3. Padi dan ubi kayu, ratusannya 3 katanya. Ingat-ingat, padi dan ubi kayu. Padinya mana? Kita hapus dulu yang ini ya. Padi. Nah, ratusannya mana? Ini ya, 3 benar. 3 ratusan. Ubi kayu mana? Ubi kayu itu ini 14.300. 3-nya ini ratusan juga ya adik-adik. Ratusan. Berarti jawabannya apa adik-adik? Mudah sekali ya. Jawabannya adalah benar adik-adik. Benar. Kita ke soal berikutnya. Nah, masih tentang hasil pertanian Pak Anton. Ada pernyataan baru nggak? Kita lihat yang di bawah ya. Nah, hasil panen kedelai akan dikemas dalam karung. Jadi hasil panen kedelainya itu akan dikemas dalam karung ya adik-adik. Satu karung dapat menampung 50 kg. Jadi satu karungnya itu 50 kg. Banyak karung yang diperlukan adalah, banyak karungnya berapa adik-adik? Cara mengerjakannya gimana? Kita cek dulu. Di sini ada keterangannya. 1 ton sama dengan 1000 kg. Satu karung dapat menampung 50 kg adik-adik. Nah, hasil panen kedelai akan dikemas dalam karung. Satu karungnya 50 kg. Kira-kira banyak karung yang diperlukan adalah berapa? Kita cek hasil panen kedelainya ada berapa. Hasil panen kedelainya adalah 30 ton adik-adik. 30 ton ya, ingat-ingat 30 ton. Hasil kedelainya 30 ton. Di sini kita hitung. Hasil kedelainya adalah 30 ton. 30 ton itu sama dengan berapa adik-adik? Kan dikali 1000. 30 dikali 1000, 3 kali 1, 3. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 30.000. 30 dikali 1000 itu 30.000. 30.000 kg adik-adik, kg. Jadi hasil panen kedelainya itu 30.000 kg kilogram. Nah, di sini ada keterangannya. Satu karung dapat menampung 50 kg. Kalau 30.000 kg berapa karung? Tinggal kalian bagi. 30.000 ini cara menentukan 30.000 dibagi 5 adik-adik. 30.000 dibagi 5 itu berapa? Hasilnya adalah 30 dibagi 5. Biar gampangnya ya, 30 dibagi 5 berapa? 6. Kan 50 ya, dibagi 50. Ini dibagi 50 ya adik-adik, bukan 5, kakak salah.
30.000 kan 50 karung, satu karung ini dibagi 50 ya, satu karung dapat menampung 50 kg, sedangkan hasil pertanian kedelai itu tadi ini ya udah dirubah ke kilogram, 30.000 kilogram. Nah, jadi hasilnya banyak karung itu tinggal 30.000 dibagi 50. Secara gampangnya kita bagi ini 30 dibagi 50 nggak bisa, berarti 300 dibagi 50. 6 ya hasilnya, 6 kali 50 itu 300. Nah, sisa nolnya 2 adik-adik ini. Jadi 600. Jawabannya itu ini adik-adik, 600. 30.000 dibagi 50, atau kalian pakai porogafit gampangnya bisa. Atau kalian cara kakak bisa juga 300 dibagi 50 kan 6, tinggal nambahin 0 di belakang komanya, tinggal sisa 2 yang ini 600 gitu ya. Jawabannya adalah 600. Di sini ada nggak 600? Nah, 600. Jadi banyak karung yang diperlukan itu adalah 600 karung adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini tentang soal nomor 23 adalah tentang lampu hias. Lampu adalah salah satu alat penerangan. Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison di Amerika. Awalnya, lampu memiliki bentuk seperti botol yang akan menyala apabila terdapat aliran listrik. Seiring dengan perkembangan zaman, kini lampu digunakan sebagai hiasan. Lampu dibungkus kap pelindung berbagai bentuk seperti gambar. Jadi lampunya dibungkus ya, ini ada lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, lampu E, dan lampu F, adik-adik. Nah, kita pasangkan ya. Berdasarkan bentuknya, pasangkan bentuk-bentuk lampu hias yang sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, kalian pasangkan. Yang pertama lampu D. Lampu D itu apa adik-adik gambarnya? Mana yang lampu D? Nah, lampu D itu ini adik-adik. Lampu D itu ini. Bentuknya apa adik-adik? Balok. Balok itu mempunyai 6 bidang sisi adik-adik. 6 bidang sisi dengan 4 bidang yang sama. Mana 4 bidang yang sama itu? 1, 2. Nah, di belakang yang ini itu ada satu lagi. Di belakang ini juga adalah satu lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan 2 bidang sisi berbentuk persegi. Mana perseginya? Ini 1, ini 2 yang di bawah ini adik-adik. Berarti balok itu 6 bidang sisi. 4 bidang sisi berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi berbentuk persegi. Mana? Nah, kita checklist dulu yang D-nya, kita cari. Nah, ini ada ya. Di sini 6 bidang sisi dengan 4 bidang sisi berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi berbentuk persegi serta sejajar. Lampu E itu apa adik-adik? Kita cek. Ini A, ini B, ini C, ini D, E. E itu seperti apa adik-adik? Seperti kubus. Kubus itu mempunyai 6 bidang sisi yang sama, persegi. Persegi juga sejajar adik-adik. Berarti memiliki 6 bidang bentuk persegi. Kita cari yang memiliki 6 bidang bentuk persegi. Lampu E, 6 bidang. Ada ini adik-adik, 6 bidang sisi berbentuk persegi. Sekarang lampu F. Lampu F itu mana ya? B, C, D, E, F. F itu ini tabung adik-adik. Tabung itu ada apanya? Ada alas, ada tutup, dan selimut. Mana alasnya adik-adik? Ini alasnya, ini alas, ini tutupnya, tutupnya. Ini apa? Selimut. Kita cari bidangnya yang ada alas, selimut, dan tutup. Nah, di sini ada mempunyai 3 bidang sisi yang disebut dengan alas, tutup, dan selimut. Kita ke soal berikutnya, nomor 24, masih tentang lampu hias. Kita cek ya. Nah, perhatikan lampu hias B. Kita jadi perhatikan ya, lampu hias B ya. Ada 3 jenis ukuran kap pelindung yang berbentuk persegi panjang untuk lampu hias B. Jadi bentuknya persegi panjang ya adik-adik. Persegi panjang. 3 jenis
Untuk lampu hias B, 3 jenis ukuran tersebut adalah lampu hias 1, 2, dan 3. Tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut ini tentang kap pelindung. Jadi kita menghitung kap pelindung adik-adik. Kap pelindung bentuk persegi panjang yang menutup lampu-lampu tersebut. Klik pada kolom benar atau salah. Kita cari dulu apanya adik-adik. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu 2 panjang ditambah 2 lebar. Yang pertama, selisih keliling kap pelindung lampu hias 1 dan 3 adalah 60 cm. 1 dan 3 katanya kelilingnya tuh. Kita cek ya, keliling lampu hias 1 dan 3. Mana lampu B adik-adik? Kita cek yang ini adik-adik nih. Yang ini ya, kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kakak bilang. Yang pertama di sini ya. Kelilingnya K ya. K sama dengan 2P ditambah 2L sama dengan P-nya berapa? Yang pertama panjangnya 60 sama dengan 2 dikali 60, dalam kurung itu dikali ya adik-adik, ditambah 2 dikali 20 sama dengan 2 kali 60 120 ditambah 40 sama dengan 160. Berarti kita sudah dapat keliling yang pertama itu 160. Kita cek keliling yang ketiga. Kita cek ya, yang pertama 160 ya adik-adik. Kita cek yang ketiga, keliling yang ketiga. Kita cek yang ketiga. Sama rumusnya 2P ditambah 2L sama dengan, maaf salah nulis, keliling yang ketiga ya, 2P ditambah 2L sama dengan 2 dikali berapa P-nya? Yang ketiga itu panjangnya 40 ya adik-adik, 40 ditambah 2 dikali L. L-nya berapa? 10 sama dengan berapa adik-adik? 2 kali 40, maaf, 2 kali 40 80. 2 dikali 10 20 ditambah 20. Wah, warnanya jadi pink ya adik-adik, salah ini pengaturannya nggak apa-apa ya. 80 ditambah 20 sama dengan 100. Nah, kita udah dapat 100 ya keliling yang ketiga. Tadi keliling yang pertama itu berapa? Keliling yang pertama adalah 160. Yang ketiga kita dapat kelilingnya sama dengan 100. Selisih dari 100 dan 160 adalah 60. Tinggal 160 dikurangi 100 cara mengerjakannya, sama dengan 60. Ini jawabannya adik-adik. Berarti tadi jawabannya benar ya adik-adik. Kakak kembalikan ya ke yang merah. Jadi jawabannya adalah benar adik-adik. Selisih keliling kap pelindung lampu hias 1 dan 3 adalah 60. Itu jawabannya adalah benar adik-adik. Kita klik benar. Yang kedua, pernyataan kedua. Jumlah keliling kap pelindung lampu hias 1, 2, dan 3 adalah 390. Apakah benar kelilingnya 390? Kita hitung lagi. Kan tadi udah kita dapatkan ya adik-adik. 1 dan 3 itu udah dapat ya. Keliling 1 dan 3. Keliling 1 160. Keliling 3 kalian masih ingat 100. Kita hitung yang kedua sekarang.
Yang kedua, keliling lampu yang kedua kita sama saja adik-adik. 2P ditambah 2L cara menghitungnya. Sama dengan 2P-nya berapa panjangnya? Ini yang kedua itu 50 ya. 2 kali 50 ditambah 2 dikali L-nya berapa? 15. Sama dengan 2 kali 50 100. 2 kali 15 ditambah 30. 2 kali 15 30 ya. Sama dengan 130. Sekarang kita semuanya sudah tahu ya. Sudah tahu ya, 130 yang kedua. Tinggal kita tambahkan adik-adik. Kita tambahkan yang pertama itu tadi 160 kan. Yang kedua ada yang ingat? Baru saja dihitung 130. Yang ketiga itu jawabannya 100. Yang tadi kita hitung. Ini ketiganya tinggal kita tambahkan. 160 ditambah 130, 290 ditambah 100, 390. Jumlahnya itu adalah 390. Ini hasilnya itu kalau ditambahkan semua. Jadi jumlah keliling kap pelindung lampu hias 1, 2, dan 3 adalah 390. Di sini juga sama 390. Berarti jawabannya adalah benar adik-adik. Benar. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini teksnya adalah susun gelas. Tony, Bagas, dan Anton sedang bermain susun gelas. Setiap gelas yang digunakan diberi angka. Nah, akan diberi angka ya adik-adik. Permainan dimulai dari Tony menyusun gelas pada lapisan paling bawah. Selanjutnya Bagas menyusun gelas pada lapisan di atasnya. Jadi Bagas menyusun gelas di atasnya ya. Tony paling bawah, Bagas di atasnya. Susunan gelas mengikuti pola seperti gambar berikut ini. Ini pola lagi ya adik-adik. Polanya apa? Kita tentukan dulu polanya ini. Tony yang paling bawah ini. Ini Bagas. Polanya bagaimana? Kita temukan polanya yaitu 2. Ini polanya 22. 2 ke 4, 2, 4 ditambah ya adik-adik. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti ditambah 2. 6 ditambah 2 polanya itu 8. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 14, 16, 18. Jadi ditambahnya itu 2, 2, 2, 2 adik-adik. Kita lihat pertanyaannya. Tony 2 ya polanya tadi ya. Tony mengganti susunan gelas, tetapi pola yang digunakan sama seperti gambar. Kalau sama berarti 2-2 ya. Tony meletakkan 4 gelas pada lapisan paling bawah seperti berikut. Kalau Tony seperti ini berarti Bagas kalau menyusunnya juga 2-2. Kan ini 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13. 13 tambah 2 berapa adik-adik? 15. 15 tambah 2 berapa? 17. 17 tambah 2 berapa? 19. Nah, berarti 15, 17, 19 polanya itu. Kita cek. Bagas akan menaruh gelas pada lapisan di atasnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang apa yang harus dilakukan Bagas. Pertama, Bagas tidak meletakkan gelas bernomor 14. Benar ya adik-adik, karena tadi langsung nomor habis 13 itu berapa? 15 ya yang ini ya, 15 ya. Berarti benar ya adik-adik. Benar. Yang kedua, Bagas meletakkan gelas bernomor 19 di posisi paling kiri. Katanya 19 itu di posisi paling kiri. Kita cek. Tadi kan 19 paling kiri atau tidak? Nah, habis 13 tadi kita ulangi lagi ya. 13, 15. Habis 15 berapa? 17. Habis 17 berapa? 19. Apakah ini di paling kiri kalian? Paling kiri ya. Kalau ini kan paling kanan, ini paling kiri. Kiri ya, kiri. Berarti jawabannya adalah benar adik-adik. Jawabannya adalah benar lagi. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada tentang penumpang bus. Suatu hari, sebuah bus antar kota antar provinsi akap memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dari terminal Surabaya dengan tujuan akhir terminal Solo. Bus tersebut harus melewati terminal Madiun.
Bus tersebut memiliki kapasitas 54 penumpang. Nah, jadi kapasitasnya berapa adik-adik? 54 penumpang. Tujuannya dari mana? Dari terminal Surabaya dengan tujuan akhir terminal Solo. Kalian cek ya, kalian ingat-ingat ini. Tidak ada penumpang yang berdiri ketika berangkat dari terminal Surabaya. Jadi tidak ada yang berdiri, berarti mereka duduk di kursi ya adik-adik. Selama perjalanan hingga tujuan akhir, kondektur mencatat jumlah penumpang sebagai berikut. Kita catat ya adik-adik bareng-bareng. Nah, penumpang turun dari Surabaya ya. Pertama dari Surabaya itu penumpang turunnya itu tidak ada adik-adik, 0. Namun ada penumpang naik ini 16 ya, 16 penumpang naik. Nah, di Madiun ini turun yang 16 itu. Berapa turunnya? 12. 16 dikurangi 12. Berarti sisa berapa? 4. Di sini sisa 4 adik-adik. Terus di Madiun tuh ada lagi yang naik, yaitu 9 orang. 9 ditambah 4 itu 13. Nah, setelah 13 dia turun 13-13-nya di sini. 13-13-nya turun di sini. Sini. Jadi sisanya 0. Gitu ya adik-adik ya, paham ya? Kita cek ya pertanyaannya. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, kita cek yang pertama. Penumpang yang turun di terminal Madiun lebih sedikit daripada penumpang yang turun di terminal Solo, katanya. Di terminal Madiun lebih sedikit daripada penumpang yang turun di terminal Solo. Turun ya adik-adik, Madiun berapa? Nah, yang Madiun itu, yang turun itu cuma 12, sedangkan di Solo itu 13. Lebih besar di Solo, berarti Madiun itu lebih sedikit, berarti pernyataan tadi itu adalah benar ya. Penumpang yang turun di terminal Madiun lebih sedikit daripada penumpang yang turun di Solo, berarti jawabannya adalah benar adik-adik. Yang kedua, penumpang yang naik katanya ya, di terminal Madiun lebih banyak daripada penumpang yang naik di terminal Surabaya. Madiun lebih banyak katanya daripada di Surabaya. Madiun yang naik berapa? Madiun yang naik hanya 12 ini. Maaf adik-adik. Madiun yang naik berapa? Itu tadi yang turun ya. Madiun yang naik berapa ini? 9 ya adik-adik yang naik di Madiun. Sedangkan di Surabaya yang naik berapa? Ini 16. 9 sama 16 itu jelas besaran 16, berarti harusnya Surabaya yang lebih banyak, berarti pernyataan tadi itu salah ya. Nah, di sini penumpang yang naik di terminal Madiun lebih banyak, justru yang lebih banyak itu dari Surabaya ya adik-adik yang naik itu. Karena 16 orang. Madiun cuman berapa tadi? 9 orang ya. Nah, di sini 9 orang yang naiknya ya. Berarti jawabannya adalah salah adik-adik, kita klik yang salah. Kita ke soal berikutnya. Ini masih tentang penumpang bus akap. Nomor 27 ya. Kita cek paling bawah. Berdasarkan informasi di atas, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, selama perjalanan, kursi kosong dari terminal Surabaya adalah yang paling sedikit. Jadi kursi kosongnya itu kita cek ya, apakah benar paling sedikit. Kita cek. Nah, di sini ada penumpang dari Surabaya itu penumpang naik 16. Sedangkan penumpangnya 54 dikurangi 16 sama dengan berapa adik-adik? 38 ya. 54 itu kursi kosongnya itu segini. Sedangkan di Madiun itu penumpang turun ya 12. Kan di Madiun turun 12. Sisa 4 di sini 4. Jadi di sini 4 tambah 9, 13 ya. Sini kan tambah 4. Jadi jumlah penumpang ini di sini 13 kalau 54 dikurangi 13 sama dengan berapa adik-adik? 41 ya. Berarti kursinya yang paling sedikit itu di mana adik-adik?
Kursi yang kalau di Solo mah udah jelas ya, itu kan 13 turun semua, 54-nya kosong. Berarti ini yang dari Surabaya ini paling sedikit kursi kosongnya karena 34 jumlahnya. 38 maaf. Kalau pas di Madiun itu kursi kosongnya itu ini jumlahnya 41, lebih besar 41 ya. Berarti jawabannya adalah selama perjalanan kursi kosong dari terminal Surabaya adalah yang paling sedikit. Jawabannya adalah benar ya adik-adik. Yang B, setelah bus memulai perjalanan dari terminal Madiun, banyak kursi kosong lebih sedikit daripada banyak kursi kosong dari terminal Surabaya. Tidak ya, tadi ada kan tadi 13 ya. 13 si yang naik itu 13 ya, 13 penumpang P. Kan keseluruhan penumpang 54 dikurangi 13 tadi sudah kita hitung ya, sama dengan 41 ini kursi kosongnya 41, sedangkan dari Surabaya cuma 38 adik-adik. Katanya di sini setelah bus memulai perjalanan dari terminal Madiun banyak kursi kosong lebih sedikit, di sini lebih sedikit katanya, padahal kursi kosongnya itu lebih banyak ini 41 dibandingin 38 nih, dibandingin dengan di Surabaya ini. Berarti ini jawabannya salah, kita biarkan. Yang ketiga, kursi kosong terbanyak adalah saat perjalanan bus dari terminal Madiun menuju Solo. Kosongnya berapa? Nah, kalau ini benar adik-adik. Kursi kosong terbanyak adalah saat perjalanan bus dari terminal Madiun menuju Solo. Kan dari Madiun menuju Solo itu kursinya kan yang terisi hanya 13. Berarti kursi yang terisi ini 13 itu, kursi kosongnya tadi udah kita hitung yaitu 41 ini. Berarti lebih banyak ya kursi kosongnya itu. Terbanyak malahan, kalau dari Surabaya cuma 38. Berarti ini jawabannya adalah benar. Gimana? Pusing nggak? Mudah ya adik-adik ya. Tinggal kalian paham logikanya. Nah, sekarang di sini ada pernyataan baru adik-adik. Berikut diberikan tarif bus akap tersebut. Surabaya Madiun S sampai M 50.000, Surabaya sampai Solo 75.000, Madiun sampai Solo 35.000. Nah, kalian lihat ya, berdasarkan data tersebut mana sajakah pernyataan berikut ini yang benar? Yang benar berkaitan dengan penghasilan yang dicatat oleh kondektur. Kalian cek ya. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Madiun ke Solo adalah 315.000. Madiun ke Solo, adik-adik, berapa orang Madiun ke Solo itu? Jadi ada yang naik dari Madiun ke Solo. Banyak penumpang naik itu dari Madiun ke Solo itu adalah ini adik-adik 9. Kita jangan memperhatikan yang turun ini ya. Tapi yang ini 9 naik. 9. Nah, sedangkan dari Madiun ke Solo itu berapa? 35.000 dari Madiun ke Solo. Kita jumlahkan 35.000 mana? 9. Nah, ini M ke S ya, M ke S sama dengan 9 dikali 35.000. Adik-adik ada yang sudah menjumlahkannya? 9 kali 35.000 sama dengan hasilnya adalah sama dengan 315.000 adik-adik hasilnya ini. Kalian hitung. Coba kakak kasih kesempatan berhitung dulu. 9 kali 35.000 itu 315.000. Jadi jawabannya 315.000. Apakah sama di sini? Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Madiun ke Solo adalah sebesar 315.000. Berarti jawabannya adalah benar. Nah, sekarang yang kedua. Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya ke Solo. Sekarang Surabaya ke Solo sebesar 300.000. Surabaya ke Solo 300.000. Nah, ini kan Surabaya ke Solo itu jumlahnya 75.000 harganya ya. Nah, ada berapa orang?
75.000. Dari Surabaya ke Solo. Nah, Surabaya ke Solo. Dari Surabaya ini pertama kan ada 16. Nah, adik-adik, turun 12. Turun 12 ini. Turun di Madiun 12. 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12 itu sama dengan berapa? 4 ya adik-adik. Nah, 4 orang ini 4. Di sini kan tambah 4. Nah, yang dihitung itu jangan yang ini, jangan yang 9, karena yang 9 itu dia naik dari Madiun. Yang tetap itu dari Surabaya ini 4 adik-adik, barulah dia ikut turun di sini barengan ya sama yang 9 ini. Berarti yang dihitung itu 4 adik-adik. 4 penumpang. Kita kali jumlahnya tarifnya 75.000. Kita hitung 4 dari Surabaya ke Solo ya, dari Surabaya ke Solo. Surabaya ke Solo SO sama dengan 4 dikali 75.000. Berapa adik-adik? Sama dengan 300.000 adik-adik. Benar tidak pernyataannya ini? Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya Solo adalah 300.000 ini. Ini sama sama adik-adik. Berarti jawabannya adalah benar. Yang ketiga, yang C. Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya ke Madiun adalah sebesar 800.000 katanya. Surabaya ke Madiun itu 50.000 ini ya. Tarifnya itu Surabaya Madiun itu 50.000. Ada berapa orang yang dari Surabaya ke Madiun? Nah, di sini ini kan asalnya 16 adik-adik. Turun di Madiun itu berapa orang? 12 adik-adik. Berarti yang kita hitung itu ini 12 ini. Jadi 12 dikali tarifnya tadi berapa? Ada yang ingat? 50.000 sama dengan 12 dikali 5 berapa adik-adik? 60 ya. Tinggal sisa nolnya 1, 2, 3, 4. Tinggal kita tambah 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 600.000 adik-adik. Sedangkan di pernyataan tadi ini 600.000. Sini pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya Madiun adalah 800.000 katanya sini. Padahal aslinya adalah 600.000. Berarti jawabannya adalah salah. Kita biarkan adik-adik, kita ke soal berikutnya. Tentang buah naga. Nah, buah naga adalah buah berbentuk bulat berwarna merah dan segar. Banyak sekali kandungan zat gizi dan nutrisi dalam buah naga. Berikut ini beberapa kandungan gizi dan nutrisi pada 170 gram buah naga. Nih ada nutrisinya. Karbohidratnya ini ya adik-adik. Karbohidrat ini. Ini tiap ini tuh 5 ya, tiap ini 5 ya. Berarti 5, 10, 15, ini 1. Berarti karbohidratnya ada berapa ini? 17. Ini ada 5. Ini ada berapa? 13. Ini ada berapa? 2 proteinnya ya. Begitu ya adik-adik cara ngitungnya ya. Nah, kita ke soalnya. Dalam 170 gram buah naga, nah ini dalam 170 gram buah mangga, maaf. Dalam 170 gram buah mangga yang matang, kalau tadi kan naga, ini 170 gram buah mangga yang matang terdapat 24 gram gula, ada 24 gram gula katanya, dan 3 gram serat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan gula dan serat buah naga dan mangga. Yang pertama, kandungan gula pada 170 gram buah mangga lebih sedikit katanya. Gulanya lebih sedikit adik-adik. Dibandingkan lebih sedikit daripada 170 gram buah naga. Kandungan gulanya ada berapa ini? Nah, gulanya itu ada 24 gram adik-adik dalam 170 gram buah mangga itu. Sedangkan di buah naga ada berapa? Kita cek. Ini 24 gram.
Di buah naga ada berapa? Nah, di buah naga gulanya itu cuman ada berapa? 13 ya adik-adik. Berarti jawabannya adalah salah ya adik-adik. Coba kalian perhatikan, dihitung lagi. Nah, gulanya itu yang ini adik-adik. Ini ya. Itu berjumlah 13 ya. 13. Ini kan 10. Ini 1 1 1 1 13. Sedangkan di sana tadi 24 ya. Nah, ini gulanya itu 24 gram. 13 sama 24 ya jelas. Artinya kan 24 ya adik-adik. Berarti jawabannya adalah salah. Harusnya lebih banyak ya. Kita ke pernyataan selanjutnya ya. Kandungan serat pada 102 gram buah naga sama dengan kandungan serat pada 170 gram buah naga. Katanya 102 gram buah naga itu, gram buah naga dengan kandungan serat pada 170 gram buah mangga itu sama seratnya itu katanya adik-adik. Kita di sini udah diketahui ya, kandungan serat buah mangga itu 170 gram tuh seratnya ada berapa adik-adik? Seratnya adalah 3 ya, ini yang 3 ini ya. Ini 3 gram serat ya. Sekarang kita mencari serat buah naga. Mangganya sudah ketahuan ya. Nah, kita di sini ada diketahui pada 170 gram buah naga seratnya itu adalah 5 adik-adik, ini 5 ya. Sama dengan 5 ya. Nah, kita untuk mencari 1 gram serat, 1 gram serat itu bagaimana caranya? 1 gram serat itu berapa buah naga? Tinggal kita bagi ya. Untuk berapa gram buah naga satu serat itu? Kita bagi 170 gram buah naga dibagi 5 adik-adik. 17 dibagi 5, 3 ya. Kalau 1 kan tidak bisa. 3 kali 5, 15. Sisa berapa adik-adik? 7 dikurangi 5, 2. 2 dibagi 5 tidak bisa. Turunkan nolnya 20. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Habis ya. Nah, jadi dalam tiap 34 gram buah mangga itu terdapat 1 serat adik-adik. Nah, 30 kita kerjakan ya. Di sini kita kerjakan dalam 30 maaf tulisannya kecil banget ya. 34 gram buah naga BN ya, sama dengan mengandung berapa serat? 1 gram serat. Nah, tadi 170 gram buah mangga itu seratnya tadi ada berapa adik-adik? 3 ya. Nah, kita cek apakah sama. Sekarang kalau 3 gram serat buah naga BN, berapa gram buah naga? Kan ini 1, 3, 4. Berarti kalau pengen 3, 4 dikali 3 adik-adik. 34 dikali 3 hasilnya sama dengan berapa? 34 dikali 3 dikali 3. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, 102. Oh, hasilnya pengen 3 gram sama dengan si buah mangga itu 3 gram buah naga, 3 gram serat buah mangga itu, seratnya itu ya ini 3 gram ini, hasilnya itu 102 adik-adik. 3 gram serat buah naga mengandung terdapat dalam 100
2 gram buah naga. Ini tuh mengandung 3 gram serat adik-adik. Jadi ini pernyataan ini itu benar ya, 102. Di sini juga 102. Ini ternyata 34 dikali 3 itu 102. Begitu ya adik-adik cara mengerjakannya. Kenapa tadi harus dikali 3? Karena kan ini 170 gram buah mangga itu seratnya ada 3 adik-adik. Sini loh, di sini itu 3 gram seratnya ini. Kalau tadi kan sudah ada 34 gram buah mangga itu, gram buah naga itu dia udah ada 1 gram serat ya. Ya pengen 3 gram, pengen ke 3 gram, pengen ke 3 gram ya tinggal dikalikan ininya 3 kali 3, 34 ini. Hasilnya ternyata 102, seperti pernyataan di bawah ini. Berarti jawabannya adalah benar adik-adik. Kita ke soal berikutnya ya. Nah, nomor 30 masih sama tentang buah naga. Cuman di bawahnya kita lihat. Diketahui bahwa rata-rata kebutuhan serat anak usia 9 tahun adalah 26 gram per hari. Jadi kebutuhan seratnya itu anak 9 tahun tuh 26 gram per hari ya. Apabila kebutuhan serat tersebut dipenuhi dengan memakan buah naga, berapa gram paling sedikit buah naga yang perlu dimakan? Ini mudah sekali ya adik-adik. Nah, berapa gram? Kalian kan sudah menghitung. Sebelum menghitung juga udah ada keterangannya ya. Di sini. Nah, di sini ini buah naga itu, ini 5 ya. Dalam 170 gram buah naga mengandung 5 gram serat. Tadi 26 gram serat ya, 26 gram serat SR ya. Serat 26 gram serat. Berapa kira-kira buah naga yang harus dikonsumsi adik-adik? Caranya, cara mudahnya, kan ini 5 ya adik-adik, 5 gram, 170 itu 5 gram. 5, ini kan 26. Ini dicari aja kelipatan 5 dulu. 25 memakainya, 25 kita. Nanti yang satunya gampang. 5 pengen dikali berapa hasilnya 25. Kita cari yang 25-nya dulu, nanti yang satunya nanti menyusul. Ini cara gampangnya ya. 5 pengen ke 25 itu dikali 5 ya. Karena si seratnya ini dikali 5, otomatis si ini juga dikali 170 dikali 5 adik-adik sama dengan 170 dikali 5 itu berapa? Ada yang tahu sudah mengerjakannya belum? Ayo dihitung. 170 dikali 5 sama dengan 850. Nah, kita sudah tahu ini. Kalau 25 gram serat itu, 25 gram serat itu terkandung di dalam berapa? 850 gram buah naga. Ini udah ada 25 dari 25 gram serat ya. Tapi kan kebutuhan anak tadi 26 gram ya adik-adik, kurang 1 gram. Kurang 1 gram ya. Nah, tadi kita sudah menghitung 1 gram serat itu berapa buah naga? 34 yang tadi itu loh adik-adik, 170 dibagi 5 itu. Maaf, 170 dibagi 5 itu sama dengan kan 34. Ini kan 1 gram serat mengandung 34 gram buah naga ya tadi. Jadi kita tinggal tambahkan adik-adik sekarang. Kan ini udah ada 850 ditambah 34. Kita tambahkan ya. 850. Kita hapus dulu. 850. Kan ini 850 itu berapa gram buah naga? Berapa gram? 850 gram buah naga itu berapa serat? 25 gram serat ya, 25 gram serat ya, serat. Gramnya dihilangin dulu aja. Nah, tinggal sisa 1. Yang satunya itu terdapat 1 gram serat itu terdapat dalam 34 gram buah naga. Kita tambahkan adik-adik. 4, 8. Jadi, ini tambah 1 ini ya. Ini kan 25. Ini 25 serat, sedangkan ini itu 1 serat. Kan jadi tercukupi kan 26 kan sama-sama yang tadi butuhkan. Nah, hasilnya itu ini adik-adik 884 gram buah naga. Kita di sini cari. Apakah ada 884 gram? Nah, di sini ada jawabannya.
884 gram buah naga. Nah, adik-adik ini udah selesai. Kalau sudah selesai, sudah nomor 30 ini kita selesai tes. Klik selesai tes. Maka akan keluar review hasilnya ya yang kita kerjakan tadi di sini ya. Nah, setelah itu kalian bisa unduh hasilnya. Di sini unduh hasilnya. Kalian bisa print atau apa, mau di print apa mau dilihat lagi, terserah kalian ya. Nah, rupanya cukup sekian dari KL. Kita kembali nanti di video selanjutnya dalam bahasan latihan contoh soal lainnya ya adik-adik. KL pamit undur diri dulu ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.